Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Melanjutkan pelajaran Jawami'ul Akhbar, kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita memasuki hadis yang ke-37. Al-hadithu as-sabi'u wa thalathun, hadis yang ke-37. Atharus sidqi fil mu'amalah, pengaruh kejujuran dalam bermuamalah, yaitu dalam melakukan akad transaksi antara satu dengan yang lain, dalam berjual beli atau dalam akad sewa menyewa atau yang lainnya. Ketika seorang bermuamalah dalam urusan dunia dengan yang lain, maka yang dituntut adalah kejujuran. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani. Yang dimaksud al-bay'ani ini adalah merupakan bentuk mutsanna, yang dimaksud adalah pembeli dan penjual. Jadi sini ada dua yang disebutkan, yaitu al-bay' sebagai pembeli dan al-bay' sebagai penjual. Jadi penjual dan pembeli bil khiyari, dalam pilihan. Yang dimaksud pilihan di sini al-khiyar, yaitu selama penjual dan pembeli bertemu dalam sebuah transaksi, maka keduanya masih memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan. Jadi ini yang dimaksud al-khiyar, yaitu pilihan, selama mereka belum berpisah. Ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Jadi selama di majelis akad transaksi tersebut berlangsung, di mana terjadi pembicaraan akad di antara mereka berdua, jual beli, maka selama mereka belum meninggalkan majelis akad jual beli tersebut, maka masih ada kesempatan untuk membatalkan. Masih ada kesempatan untuk membatalkan. Ini yang disebut majelis al-khiyar. Dalam artian, meskipun mereka sudah deal, meskipun mereka telah sempurna dalam melakukan transaksi jual beli, namun mereka belum berpisah badan di majelis tersebut, maka masih ada kesempatan untuk membatalkan jika dia hendak membatalkannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana, maka apabila sadaqa, keduanya jujur, yaitu penjual jujur, demikian pula pembelinya jujur, wa bayyana, dan keduanya menerangkan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Si penjual menjelaskan tentang kondisi barangnya, tentang sifat-sifat yang terdapat pada barangnya, dan apabila terdapat aib yang perlu untuk dijelaskan, maka dia jelaskan. Sebagaimana pembeli pun harus jujur di dalam memberikan harga dan di dalam menyerahkan nilai harga yang telah disepakati di antara keduanya. Maka apabila keduanya jujur dan menjelaskan transparan dalam berjual beli,
burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberikan keberkahan bagi keduanya dalam jual beli kedua tersebut. Wa in kadzaba, dan apabila keduanya berdusta, wa katama, dan keduanya menyembunyikan apa yang seharusnya diterangkan, transparansi, namun mereka tidak menampakkan hal itu. Mereka berdusta, mereka menyembunyikan aibnya. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkahan dalam jual beli mereka berdua. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah, di antara faedahnya bahwa syariat menetapkan yang disebut majelis al-khiyar. Masih ada pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama mereka berada di majelis tersebut. Dan para ulama mengatakan bahwa majelis al-khiyar itu tergantung kondisi. Apabila misalnya jual beli itu terjadi melalui telepon, maka setelah mereka sempurna dalam akad dan masing-masing telah memutuskan sambungan teleponnya, maka berarti telah selesai majelisnya, sehingga tidak lagi ada khiyar al-majlis. Dan di antara hadis ini juga menjelaskan tentang kewajiban untuk menjelaskan apa adanya yang terdapat dalam barang yang dijadikan sebagai jual beli tersebut, di mana penjual harus menerangkan apa adanya, menjelaskan. Apabila terdapat aib, maka dia harus menerangkan bahwa barang tersebut ada aib di bagian ini dan itu. Dia menjelaskan apa adanya, sebagaimana dia senang orang lain menjelaskan ketika dia hendak membeli satu barang, maka seperti itulah dia terhadap orang lain. Sebagaimana dia tidak senang apabila seseorang menjual barang kepadanya lalu dia menyembunyikan sesuatu, maka seperti itulah pula dia terhadap yang lain. Dia hendaknya menerangkan agar kemudian masing-masing melakukannya secara transparan, secara terbuka, tidak ada yang disembunyikan dari aib tersebut. Dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam melakukan transaksi, jika dibangun di atas kejujuran, akan menghasilkan keberkahan di dalam harta mereka yang mereka hasilkan. Namun apabila dibangun di atas kedustaan, lalu menyembunyikan apa yang seharusnya diterangkan, maka akan menyebabkan hilangnya keberkahan. Yang dimaksud keberkahan adalah kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan seorang hamba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.